Hai, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar materi subjek dalam bahasa Inggris. Iya, jadi kita mau kenalan dulu nih dengan subjek dalam bahasa Inggris itu seperti apa saja sih. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi kalau seandainya di dalam bahasa Inggris ya, ketika kita hendak menulis sebuah kalimat seperti itu, ya, maka tentu hal yang pertama yang kita lakukan ya adalah kita harus mengenal apa itu subjeknya dulu. Nah, dikarenakan di dalam menulis kalimat dalam bahasa Inggris tentu kita harus membutuhkan subjek dan juga verb. Nah, subjek dan verb ini sifatnya harus agree. Agree itu adalah sepakat, ya. Nah, di sini nantinya akan kita bedah nih, subjek itu harusnya yang proper seperti apa saja dan verb yang mengikutinya harus seperti apa saja. Nah, oke student. Jadi, subjek dan verb dalam bahasa Inggris tentunya dibagi ya menjadi subjek singular juga subjek plural. Ya, yang mana singular artinya jamak, plural artinya adalah singular artinya tunggal, plural artinya adalah jamak. Ya, mohon maaf. Nah, sedangkan verb yang mengikuti nantinya, maka sifatnya harus singular pula. Ya, jika diawali dengan subjek yang singular atau tunggal. Dan verbnya harus juga jamak. Ya, sifatnya. Ya, alright. Nah, sekarang hari ini maka pembahasan kita adalah terfokus di pada subjeknya dulu. Ya, nanti verbnya kita akan bagi di video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan mulai ya. Kalau seandainya kita lihat di sini ya, subjek kita akan awali dengan subjek singular terlebih dahulu. Nah, subjek singular atau tunggal ya, biasanya ditandai dengan kata yang sifatnya hanya satu. Ya, di dalam bahasa Inggris kita akan mengenal dengan he, she, dan juga it. Nah, ini yang paling dasar. Walaupun it ini nantinya dia bisa bercabang-cabang ya. Nah, sedangkan untuk subjek ya, untuk subjek plural seperti itu, nah ya, atau jamak, maka dia ini kita biasa kenal dengan you, ya, they, dan juga we. Walaupun you, they, we ini nanti sifatnya bisa sangat luas. Nah, kemudian bagaimana Miss dengan I? Nah, I ini memang consider bisa menjadi subjek singular, bisa juga sebagai subjek plural. Nah, jika di dalam present tense, maka dia consider as uh, verb-nya mengikuti verb plural, seperti itu. Namun jika di past tense, kata kerja yang mengikutinya, nanti consider as singular verb, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya kalau kita lihat di sini ya, kembali lagi apa sih ciri-ciri dari subjek tunggal? Nah, subjek tunggal biasanya ditandai dengan sesuatu yang tidak ada tambahan s. Ya, jadi tidak perlu tambahan s pada subjek tunggal, ya. Nah, biasanya dia akan ditandai dengan penggunaan determiner ya. Kita akan bilang ini sebagai determiner. Nah, determiner ini dalam bahasa Indonesia adalah kata sandang. Oke. Nah, kata sandang ini biasanya ada ada en, dan juga ada de. Nah, seperti itu. Untuk subjek tunggal, ya. Nah, untuk ya, sekarang kita akan beda di sini untuk dan juga an. Biasanya untuk an itu hanya untuk kata, ingat ya, untuk kata yang berawan a, i, u, e, o. Ya, jadi kalau nanti kamu ketemu dengan kata-kata benda yang berawalan dari huruf ini, maka kamu perlu penggunaan an di awalnya. Jika bentuknya tunggal. Contohnya di sini ada ya, apple, ice, ya, umbrella, elephant, atau mungkin kamu mau bilang octopus seperti itu. Nah, ya, jadi semua ini harus diawali dengan an. An apple, an ice, itu artinya dia tunggal. Ya, dan nanti kata kerja yang mengikuti harus tunggal juga. Nah, kemudian bagaimana Miss kalau seandainya contoh kita bertemu dengan kata yang namanya university seperti ini? Ya, oke. University. Oke, ya. Ya, oke.
Jika kita menemukan kata university, kita lihat di sini kata awalnya adalah dahlia, dan ini bukan sifatnya bukan hanya tulisannya saja, ya, sound, ya, but it also, ya, alright. Jadi ini ya apply for sound and written. Jadi apa yang terdengar ya dan juga apa yang tertulis seperti itu. Nah, jadi kalau university, maka kalau suara yang terdengar ya dari kata university, maka itu ada kata y ya. Nah, ya jadi ada kata Y nih di sini, ada huruf Y, ada huruf Y di sini ya. University. Maka kalau untuk kata university, kata benda university, maka kamu harus menggunakan kata sandang an. Kenapa? Karena dia bersuara huruf konsonan, huruf Y, seperti itu. Sedangkan kalau memang benar-benar mau menggunakan N, harus yang suara dan juga tulisannya adalah huruf vokal atau vowel, A, I, U, I, O. Seperti itu. A, I, U, E, O. Nah, kemudian seperti apa lagi? Kalau seandainya kita kebalikannya, hour. Nah, hour yang artinya adalah jam, ya, tapi untuk durasi seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau terdengar hour, maka ya suara yang keluar adalah A, A, huruf vokal, suaranya ya, suara vokal nih, hour. Nah, sedangkan H adalah huruf konsonan. Nah, berarti untuk penggunaan hour itu tidak boleh diikuti E. Nah, ya, karena kan E ini kan harusnya konsonan ya. Nah, ya. Nah, jadi untuk E ini harus ditambahkan N. Jadi an hour. Kenapa? Dia mereverse untuk suara yang dikeluarkan pada benda hour. Seperti itu. Ya. So, the answer is an hour and a university. Sorry ya, ini mohon maaf. Nah, a university, a university, an hour. Seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian apa lagi kalau seandainya ciri-ciri dari kata singular ya atau tunggal ya subjek tunggal selain daripada diikuti oleh determiner dan juga n dia juga bisa diikuti oleh the. Nah, tapi the ini sebenarnya tidak hanya bisa dipakai untuk singular, tapi dia juga untuk singular, dia juga bisa untuk plural. Nah, tapi kalau seandainya diikuti oleh kata the dan tunggal, contohnya apa? Contohnya the God. Nah, ya atau mungkin kita mau bilang the sun, ya, atau mungkin sesuatu yang sifatnya satu-satunya di earth dan sebagainya, ya. Oke. Nah, biasanya kata benda tunggal juga tidak diikuti oleh penambahan s, berbeda dengan penggunaan subjek plural atau jamak. Baik, sekarang kita masuk ke subjek plural atau jamak, ya. Nah, di subjek plural atau jamak, ya, yang mana subjeknya adalah you, Dewi, tapi tidak selalu nih yang keluar ini adalah kamu, mereka, atau kami, ya. Terkadang benda-benda, ya, itu juga bisa berubah menjadi jamak. Biasanya cirinya, nah ya, clue-nya, dia akan ada penambahan s pada akhir kata, ya. Oke, Miss Fitria kasih contoh. Contohnya di sini Miss Fitria akan menulis a table. Tentu, a table artinya consider as singular. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau Miss Fitria tambahkan tables, seperti itu. Nah, ya ada penggunaan s, maka itu consider as plural. Nah, ya, jadi biasanya ciri-ciri dari subjek jamak, biasanya selain daripada you, Dewi ini, akan ada penambahan S. Ya, nah biasanya juga ada juga penambahan pada beberapa kalimat, ada penambahan N. Ya, contohnya Tom and Tim. Nah, ya ini kan dua orang, Tom and Tim, walaupun nama orang, seperti itu. Ya, oke. Kemudian ya, selain daripada itu, ada juga yang namanya tuh irregular. Ya, irregular. Nah, irregular ini seperti apa nih? Ya, irregular itu ya, terus lagi ya. Oke. Jadi kalau seandainya ya sifatnya si singular dan subjek, sorry, plural subjek yang regular dan juga irregular ya. Jadi dia sifatnya ada dua nih, ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu dia sifatnya yang regular. Nah,
Untuk yang reguler, dia enak nih, hanya ditambah S aja kan. Tapi sebenarnya tidak hanya S aja, ada juga ES, ada juga IES. Ya. Nah, ciri-cirinya yang lebih spesifik, kamu fokus pada yang IS dan juga IES ini. Ya, karena biasanya dia itu, ya untuk yang ES ini, dia akan mereverse pada kata-kata benda yang berakhiran SH, kemudian CH, O, X maupun S seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk IES maka biasanya ya dia akan reverse pada benda yang berakhiran huruf Y dan Y-nya nanti dicoret dan diganti dengan I, E, S seperti itu. Nah, langsung saja kita kasih contoh. Di sini contohnya ada brush yang artinya sikat ya. Maka untuk ini singular, maka di pluralnya menjadi brushes seperti itu, ya. Kemudian ada lagi contohnya watch, ya, yang artinya adalah jam tangan. Ini singular, kalau seandainya pluralnya maka dia menjadi watches seperti itu, ya. Kemudian apa lagi? Ya, kita contoh mau bilang avocado, ya, maka dia menjadi avocados seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ya, kalau untuk kita pakai yang berakhiran Y, kita punya strawberry. Oke. Nah, kalau strawberry yang berakhiran Y itu tunggal, maka untuk jamaknya dia menjadi strawberries. Seperti itu. Ya, jadi semuanya yang ada di sini ya, yang sebelah sini adalah singularnya, maka di sini adalah bentuk pluralnya. Ya, oke ya. Jadi itu yang reguler. Kemudian seperti apa, Miss, untuk yang bentuk untuk bentuk plural irregularnya nih? Ya, irregular. Ya, yang namanya irregular artinya berarti dia tidak biasa. Nah, dia biasanya tidak butuh tambahan S. Kalau untuk subjek jamak yang sifatnya irregular. Nah, biasanya seperti apa? Dia akan berubah. Contohnya ini yang singular ya, ini singular. Ya, ini singular dan ini pluralnya. Di sini ada person, ya, di sini menjadi people, ya. Di sini ada child, di sini ada children, seperti itu. Ya, you get it ya. Kemudian di sini ada food, ya. Di sini ada feet. Di sini ada tooth, ya. Kemudian di sini ada teach seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya, kita juga punya di sini ada man yang artinya adalah pria ya, man yang artinya pria. Kemudian di sini bentuk jamaknya adalah man menggunakan e ya, begitu juga dengan wanita ya, woman seperti itu. Dan di sini adalah women seperti itu ya. Nah, jadi itu kira-kira ya bentuk antara singular dan juga plural ya. Yang irregular. Irregular tuh berarti apa? Dia tidak biasa. Ya, karena dia tidak ada penambahan S-nya. Ya, tidak disertai dengan penambahan S. Ya, berbeda dengan reguler. Ya, yang ciri-cirinya biasanya ada S-nya seperti ini. Seperti a table dan juga jamaknya menjadi a table. Seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk pelajaran tentang subjek jamak. Ya, jadi kembali lagi Miss Fitria katakan ya, jadi untuk subjek singular ya biasanya ciri-cirinya dia akan ada tiga ini ya, ada ada dan juga en ya, karena de ini dia bisa singular sama plural ya, dan yang lebih spesifik dia biasanya dan juga en. Jadi kalau sama en ini pasti selalu consider as singular seperti itu. Nah, penggunaan e dan en juga sama ya. Jadi kalau kita lihat, jangan lupa untuk yang en itu selalu diikuti huruf vokal a, i, u, e, o. Ya, dan not only in written but also in the sound, ya, on the sound, how it heard, bagaimana itu terdengar seperti itu. Ya, nah kemudian jangan lupa juga jika ada suaranya, walaupun tulisannya itu university, tapi jika suaranya itu university, maka dia consider as konsonan dan harus diikuti oleh e seperti itu ya, harus diikuti oleh e. Nah,
Kebalikannya, walaupun ini H yang artinya konsonan, tapi jika suaranya itu our, yaitu suara huruf vokal, maka consider use an hour, seperti itu. Ya, dan sedangkan untuk the bisa digunakan untuk singular dan juga plural. The God, the sun, the earth, atau kalau seandainya mau jadi plural ya, dia juga bisa. Ya, contohnya the students ya, atau kita mau bilang the children ya. Kemudian kita mau bilang contohnya the birds. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi maka ini consider as plural. Seperti itu. Meanwhile, ini consider as singular. Sama-sama pakai the. Ya. Dan untuk subjek jamak, ya, dia ciri-cirinya akan diikuti oleh penambahan s. Ya. Nah, ini clue ya. Maksudnya terbacanya do. Nih, ini adalah clue-nya. Oke. Jadi ada penambahan s dan juga ya penggunaan irregular. Ya, contohnya berubah nih jadi person, people, child, children, dan sebagainya. Dan reguler pun tidak selalu S ya, tapi ada juga penambahan ES dan juga IES ya. Yang kalau ES berakhiran S, C, H, O, X, S. Sedangkan untuk IES itu biasanya diakhiri katanya dengan huruf Y, Y-nya dicoret dan diganti dengan I, E, S. Seperti itu. Ini contohnya yang di bawah. Ya. Oke, student. Jadi untuk video hari ini sekian ini dulu ya untuk how to use subject singular and verb or how to notice ya between subject singular or plural. Nah, ini mohon maaf kalau tulisan Miss Fitria mungkin tidak terlalu bagus ya karena Miss Fitria baru mencoba melancarkan pakai uh, drawing tab seperti itu. Mudah-mudahan makin lama tulisannya makin jelas ya. Dan jika ada penjelasan Miss Fitria yang kurang jelas, feel free to comment down below on my video. Yeah, that's all from me. Thank you very much for watching. I'll see you again on the next video. Kita akan bahas tentang verb singular dan juga plural. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on the next video. Bye.